semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Rista Siki. Hari ini kita akan membahas materi tentang bilangan kuantum. Untuk teman-teman semua dan adik-adik semua yang baru saja bergabung, selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube saya Rista Siki. Dan untuk teman-teman semua, teman-teman setia saya yang selalu mendukung channel ini, seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Dan untuk tidak memperpanjang kata tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung ke intinya. Nah, jadi teman-teman, bilangan kuantum itu adalah bilangan yang menunjukkan letak kedudukan elektron dalam suatu atom. Bilangan kuantum dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, bilangan kuantum utama, yang kedua, bilangan kuantum asimut, yang ketiga, bilangan kuantum magnetik, dan yang keempat, bilangan kuantum. Nah, untuk gambaran yang lebih jelas mengenai keempat bilangan kuantum ini, maka teman-teman mohon perhatiannya dengan saksama, dengan penuh perhatian untuk mendengarkan penjelasan berikut ini. Oke, yang pertama, bilangan kuantum utama. Nah, bilangan kuantum utama ini menyatakan nomor kulit atau tingkat energi dari elektron. Bilangan kuantum ini biasanya disimbolkan dengan huruf N. Nah, untuk letak bilangan kuantum utama persis berada di depan orbital. Misalnya 2P6. Nah, angka yang berada di depan orbital P adalah angka yang menunjukkan bilangan kuantum utama. Sehingga dari contoh ini 2P6, bilangan kuantum utamanya itu sama dengan 2. Karena dari konfigurasi elektron ini, posisi elektron dalam atom berada pada kulit kedua atau pada tingkat energi yang kedua. Lalu di dalam bilangan kuantum utama, N1 disebut kulit K. Jumlah maksimal elektronnya itu 2. N2 disebut kulit L dengan jumlah elektronnya 8. N3 disebut kulit M dengan jumlah elektron 18. 4 disebut kulit N dengan jumlah elektron 32. Masing-masing orbital terdapat elektron sebanyak 2N pangkat 2. Hingga nilai atau jumlah maksimal dari elektron dari setiap orbital dapat kita ketahui sebanyak 2N pangkat 2. Bilangan kuantum asimut. Nah, bilangan kuantum asimut ini menyatakan letak elektron pada subkulit atau orbital. Lambang atau simbol dari bilangan kuantum asimut adalah L. Subkulit dalam elektron ada 4, yaitu subkulit S atau sharp, subkulit P principal, subkulit D diffuse, subkulit F fundamental. Dengan masing-masing subkulit memiliki jumlah orbitalnya, di mana subkulit S jumlah orbitalnya 1, subkulit P jumlah orbitalnya 3, subkulit D jumlah orbitalnya 5, dan subkulit F jumlah orbitalnya 7. Dan untuk orbitalnya itu biasanya digambarkan dalam bentuk kotak. Contoh subkulit S, jumlah orbitalnya 1, berarti jumlah kotaknya itu ada 1. Dengan jumlah elektron maksimalnya itu 2. Begitupun dengan subkulit P, jumlah orbitalnya 3, berarti ada 3 kotak. Dengan jumlah elektron maksimalnya yaitu 6. Subkulit D, jumlah orbitalnya 5, berarti kotaknya itu ada 5. Sehingga jumlah elektron maksimalnya 10. Lalu subkulit F, jumlah orbitalnya 7, berarti kotak orbitalnya juga ada 7. Sehingga
terdapat 14 elektron maksimal dalam subkulit F. Kemudian untuk harga bilangan kuantum asimut pada setiap subkulit adalah sebagai berikut. Untuk subkulit S, harga bilangan kuantum asimut 0. Subkulit P, harga bilangan kuantum asimutnya sama dengan 1. Subkulit D, harga bilangan kuantum asimutnya sama dengan 2. Dan subkulit F, harga bilangan kuantum asimutnya sama dengan 3. Contoh 2P6. Konfigurasinya berakhir pada subkulit P. Sehingga kalau berakhir pada subkulit P, maka harga L atau harga bilangan kuantum asimutnya sama dengan 1. Begitupun berlaku untuk subkulit S, D, dan F. Masing-masing subkulit memiliki nilai bilangan kuantum asimut yang berbeda. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan jumlah orbital pada subkulit. Bilangan kuantum magnetik ini biasanya disimbolkan dengan huruf M. Untuk harga bilangan kuantum magnetik dapat ditentukan dari harga bilangan kuantum asimut. Nah, hubungan antara kedua bilangan kuantum ini adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa perhatikan pada tabel berikut. Untuk kolom yang pertama subkulit S, P, D, dan F. Lalu yang berikut ada harga bilangan kuantum asimut atau L. Nah, jika subkulit S maka L-nya sama dengan 0. P, L-nya sama dengan 1. D, L-nya sama dengan 2. Dan F sama dengan 3. Untuk jumlah orbitalnya disesuaikan. S1 untuk harga bilangan kuantum magnetik. Jika subkulitnya adalah S, maka M sama dengan 0. Jika subkulitnya P, maka M atau bilangan kuantum magnetiknya dimulai dari -1, 0 ke +1. Artinya dari min ke positif. Jika subkulitnya D, bilangan kuantum asimutnya itu 2, maka bilangan kuantum magnetiknya dimulai dari -2 sampai +2. Lalu jika subkulitnya F, maka harga untuk bilangan kuantum magnetiknya atau M dimulai dari -3 sampai +3. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Ya, contohnya itu adalah 2P6. Ingat bahwa 2P6 bilangan kuantum utamanya atau N sama dengan 2. L sama dengan 1 karena berakhir di subkulit P. Karena berakhir di subkulit P, maka jumlah orbitalnya adalah 3. Berarti ada 3 kotak orbital. Kemudian untuk bilangan kuantum magnetiknya dimulai dari 1. Karena bilangan kuantum asimutnya itu 1. Jadi dari -1, 0 ke +1. Yang keempat, bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum ini menunjukkan arah rotasi atau perputaran elektron. Bilangan kuantum spin ini dilambangkan dengan huruf S. Dalam bilangan kuantum spin ada 2 kemungkinan untuk menentukan harganya. Yang pertama, jika searah jarum jam, maka harga bilangan kuantum spin bernilai positif. Harganya sama dengan +1/2. Untuk harga positif ini ditandai dengan arah anak panah yang menghadap ke atas. Yang kedua, jika berlawanan dengan arah jarum jam, maka harga bilangan kuantum spin bernilai negatif, yaitu -1/2. Nilai negatif ini ditandai dengan arah anak panah yang menghadap ke bawah. Sebagai contoh, 2P6. Dari contoh ini, konfigurasi elektronnya berakhir pada subkulit P. Subkulit P itu jumlah orbitalnya 3.
berarti ada 3 kotak orbital. Kemudian satu orbital itu jumlah elektron maksimumnya itu hanya 2. Maka untuk menentukan harga bilangan kuantum spin, kita harus mengisi terlebih dahulu kotak-kotak orbitalnya. Karena di contoh jumlah elektron di subkulit P ada 6, maka kita mulai pengisiannya. Dan untuk pengisiannya itu kita mengisi dari tingkat energi yang rendah ke tingkat yang energi tinggi. Maka kita mulai dari kotak yang pertama 1 elektron, kotak yang kedua 1 elektron, kotak yang ketiga 1 elektron. Hanya ada 3 kotak, berarti 3-nya itu sudah penuh dengan arahnya itu menghadap ke atas. Lalu di situ tersisa 3 elektron karena jumlah seluruhnya ada 6. Maka untuk 3 elektron di gelombang yang kedua ini arah anak panahnya itu menghadap ke bawah. Oke, supaya mereka stabil. Maka kita lanjut dari yang pertama, arah ke bawah menjadi 4, 5, dan 6. Dengan demikian kotak orbital di subkulit P sudah terisi penuh. Karena sudah terisi penuh, maka kita lihat tadi di bagian orbital yang terakhir, anak panahnya itu menghadap ke bawah. Berarti dia berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga nilainya itu akan bernilai negatif. Maka dari contoh ini, harga bilangan kuantum spinnya adalah -1/2. Oke teman-teman dan adik-adik semua, kurang lebih ini penjelasan saya mengenai bilangan kuantum. Jika ada yang belum jelas, silahkan bertanya di kolom komentar atau bisa masukkan saran dan kritik di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info video-video selanjutnya. See you next time.